Selamat mendengarkan podcast ini. Banyak orang termasuk kita percaya bahwa ada Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menopang segala yang hidup, yang menegakkan keteraturan kehidupan dan tatanannya, bahkan mengatur seluruh keberadaan jagat raya ini. Kita juga percaya bahwa Allah omnipresent, maha hadir. Artinya tidak ada tempat di mana Allah tidak hadir. Tetapi ternyata tidak banyak orang yang sungguh-sungguh memperkarakan kehadiran Tuhan itu. Tidak banyak orang yang sungguh-sungguh memperkarakan kehadirannya dalam hidup pribadi. Kalaupun berperkara dengan Tuhan, hanya karena memiliki kepentingan sendiri, di mana Tuhan diharapkan bisa dipakai, Tuhan bisa digunakan. Hal ini sebenarnya membangun suatu relasi yang tidak pantas dengan Tuhan semesta alam sebagai pencipta dan majikan agung. Dan orang-orang yang berurusan dengan Tuhan atau berperkara dengan Tuhan, hanya ketika menghadapi masalah berat yang menurut ukurannya ia tidak bisa tanggulangi kecuali ada tangan yang kuat secara ajaib menolongnya. Orang-orang yang berurusan dengan Tuhan hanya karena suatu kebutuhan yang jika Tuhan tidak intervensi maka ia tidak akan mudah mendapatkannya. Orang-orang seperti ini tidak akan pernah menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan. Sebab yang diusahakan bagaimana Allah berkenan kepadanya, bukan bagaimana dirinya berkenan kepada Allah. Mereka mengupayakan bagaimana memiliki kesenangan, bagaimana hasratnya dipuaskan, bagaimana keinginannya dituruti, kebutuhannya terpenuhi, tetapi tidak memperkarakan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Tidak serius memperkarakan apa yang direncanakan Tuhan dalam hidup pribadinya secara mikro dan kehidupan ini secara makro. Dan konyolnya saudaraku, gereja yang seharusnya menyampaikan kebenaran sering mengkampanyekan atau mempromosikan Allah sebagai sosok yang bisa dimanipulasi, sehingga mempromosikan Allah dengan asas manfaat, bukan asas devosi. Bapak Ibu saudara sekalian, dan pada umumnya atmosfer keagamaan atau naluri keagamaan orang, ya, pada galibnya, pada umumnya memang berurusan dengan Tuhan karena membutuhkan kekuatannya, membutuhkan pertolongannya, saudaraku, ya. Dan itu keliru, saudara. Itu salah. Kalau kita pernah bersalah, dan itu tidak bisa dihindari, karena kalau orang-orang yang sebelumnya Kristen itu paradigmanya terhadap Allah yang disembahkan demikian, saudara. Tetapi ketika mereka sudah ada di dalam gereja, gereja harus memperkenalkan kebenaran. Bagaimana mensikapi Allah, bagaimana bersikap terhadap Tuhan secara pantas, secara hormat, secara elegan. Dan inilah yang saya mau bagikan kepada saudara sekalian. Kalau kita berurusan dengan Tuhan, karena kita tidak punya kepentingan apa-apa kecuali satu hal. Dialah kepentingan kita. You yourself, Lord, my need. Engkaulah Tuhan kepentinganku. Kalau aku berperkara denganmu Tuhan, aku berurusan denganmu Tuhan, Engkaulah kepentinganku. Aku tidak punya kepentingan yang lain. Engkaulah kepentinganku Tuhan. Kelihatannya ini sederhana, tetapi ini prinsip, ini fundamental, saudara. Allah itu sumber kehidupan.
Dari apa yang kita gali dalam Alkitab ada satu kesimpulan. Kalau ini dianggap filosofis atau mungkin dianggap diada-adakan, ya terserah. Bahwa manusia diciptakan Tuhan dalam satu keberadaan unik, yaitu adanya kekosongan atau kehampaan dalam diri manusia yang tidak bisa diisi oleh apapun dan siapapun kecuali Tuhan. Ada bagian dalam hidup manusia yang tidak bisa diisi oleh apapun dan siapapun kecuali Tuhan. Jadi manusia dikunci dengan keadaan ini, saudara. Saya berbicara mengenai manusia yang normal, ya saudara. Sebab dalam stadium tertentu, dalam level tertentu, ketika manusia tersesat jiwanya, cita rasa jiwanya sudah terlanjur tersesat dengan cita rasa yang salah, maka ia tidak pernah memahami kehausan akan Allah. Tidak akan pernah. Dan tidak akan pernah. Dan tidak akan pernah. Karena jiwanya sesat. Dia tidak pernah menghayati adanya kekosongan dalam jiwanya yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Makanya kalau Tuhan berkata lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya. Kenapa? Ya sebab logikanya dengan berlimpah harta orang tercenderungi untuk menikmati kekayaan dan merasa puas di situ. Sehingga tidak membuka ruangan atau peluang terhadap Tuhan atau untuk Tuhan, saudaraku. Apalagi orang yang sibuk dengan banyak urusan sehingga tidak memberikan ruang yang pantas untuk Tuhan. Nah, konyolnya atau celakanya sudah merasa memberikan ruang untuk Tuhan ketika ke gereja. Ke gereja ini belum menjawab banyak, saudaraku. Belum menjawab banyak. Kita harus menyediakan ruang yang pantas untuk Tuhan, bukan hanya dalam ekspresi ke gereja, tetapi dalam hidup setiap hari kita harus berkata, lebih dari semua yang kubutuhkan Engkau Tuhan. Tuhan bisa dinikmati, Allah bisa dinikmati tanpa fasilitas apapun. Jadi unconditional. Jadi kalau Tuhan mengatakan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan dunia. My own peace that I give you. Emi dedomi humin. Dalam bahasa aslinya. Artinya damaiku sendiri. Tidak seperti yang dimiliki dunia. Engkau bisa menikmati persekutuan dengan aku. Even bahkan sekalipun tidak memiliki apapun. Beda dengan iblis. Ia tidak bisa dinikmati. Dia bukan sumber hidup. Iblis mensupkan dirinya pada ini. Kalau sampai ada orang devosi atau mengabdi kepada iblis, ya iblis, apapun yang kau inginkan aku lakukan. Aku berurusan dengan engkau bukan karena kekayaan dan lain-lain. Engkaulah kehidupanku. Kalau sampai ada yang begitu. Kalau sampai ada orang begitu, dan selalu ada orang-orang gila begitu. Lihat kelakuannya, pasti jadi orang gila atau aneh. Pasti tidak akan wajar, pasti tidak akan normal. Itu pasti. Beda kalau orang berkata, Tuhan, Engkaulah segalanya bagiku. Aku mau taati Engkau, turuti firman-Mu, apapun yang kuinginkan kulakukan. Aku berurusan dengan Engkau bukan karena aku membutuhkan sesuatu, karena Engkaulah kepentinganku. Orang itu tidak mungkin jadi orang yang melukai sesamanya. Orang itu tidak mungkin jadi orang jahat. Orang-orang seperti itu, saudaraku, pasti jadi orang yang mendatangkan keteduhan. Dia pasti berkarakter seperti Allah. Hidupnya pasti jadi keharuman bagi orang lain. Iblis tidak bisa menjawab kebutuhan jiwa, kekosongan jiwa kita. Tidak bisa. Iblis mensupkan pada materi. Makanya kalau orang menginginkan dunia, berarti menyembah iblis. Memang masalahnya, irama jiwa kita sudah terlanjur rusak. Inilah yang menopang kita atau menopang manusia pada umumnya. Ini menjadi berhala. Sebenarnya kata Allah dan berhala itu sama, saudara. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya Elil. Kalau Allah Elohah, El. Ada mirip-miripnya itu kata. Dalam arti sempit, Allah itu kan objek yang dipuja dan disembah. Oke? Tapi dalam arti luas adalah sesuatu atau seseorang yang kepadanya engkau melekat karena memperoleh kebahagiaan atau kesenangan, rasa aman, kenyamanan atau ketenangan.
Jadi siapa Allahmu itulah berhalamu. Siapa berhalamu itulah Allahmu. Ini mestinya kita berurusan dengan Allah bukan karena kita punya kepentingan. Baiklah saudaraku, kalau dulu kita belum menjadi orang Kristen yang benar, kita masih berparadigma kafir atau agama non Alkitab, maklum. Yang bikin rusak itu pendeta-pendeta yang menawarkan atau mengkampanyekan Tuhan dengan tujuan-tujuan itu. Wah, itu konyol saudaraku. Konyol sekali. Tapi Pak, saya punya masalah. Alkitab mengatakan masalah-masalah atau percobaan-percobaan yang kamu alami tidak melampaui kekuatan manusia, bukan anak Tuhan, manusia. Artinya semua manusia juga punya masalah, dan Tuhan dalam keajaiban yang agung tidak akan mencobai atau mengizinkan pencobaan dialami seorang melampaui kekuatannya. Anda jangan berpikir hanya orang Kristen yang diperhatikan Tuhan. Tuhan juga mencintai semua orang. Tapi kalau Anda istimewa, makanya kelakuan Anda pun juga harus istimewa. Jadi kalau bicara soal persoalan, semua orang juga punya persoalan. Anda melihat ada orang-orang di luar Kristen yang cuci baju tetangga, suami masuk penjara, anak kena narkoba. Masalahnya kan nggak lebih kecil dari saudara loh. Nggak punya pembina rohani, enggak. Mereka struggling gitu, bisa survive, nggak kolokan. Kadang-kadang datang ke pendeta, lalu pendeta bilang, Tuhan tolong buka jalan, kasihanilah. Saya nggak mau begitu. Kalau saudara datang punya masalah, hadapi, tanggung jawab, sebab Tuhan pasti menyertai kamu. Amin, saudara. Nah, kalau saudara berurusan dengan Tuhan hari ini, karena Anda mau memiliki hubungan yang harmoni dengan Allah, mengenal Dia, mau tahu apa maunya, apa kehendaknya, apa rencananya. Dan itulah kehidupan, saudaraku. Saudara, kita cuma punya satu kali kesempatan hidup untuk menentukan siapa yang menjadi Allah kita. Dan jangan berpikir kalau Anda ke gereja berarti Anda sudah tidak berberhala. Kalau menurut konsep Yahudi yang namanya berhala itu punya Allah lain, menyembah Allah lain. Orang Yahudi itu dikatakan berberhala kalau sudah tidak datang ke bait Allah atau kemah suci, tidak melakukan Taurat, lalu menyembah Allah lain seperti Asitoret, Asera, Milkom, Dagon, Baal, Asitora, dan banyak Allah-Allah di Kanaan. Itu namanya baru melakukan perzinahan rohani. Ini tidak boleh kita import dalam kehidupan Kristen. Kalau kita sudah bergereja berarti tidak berberhala. Different. Kalau keberhalaan dalam konteks Kristen itu yang dimainkan atau yang bermain itu sikap hati. Anda boleh bergereja, Anda bisa bergereja, sikap hatimu belum tentu benar. Tapi kalau orang Yahudi sudah ke rumah Allah, ke bait Allah, sudah melakukan Taurat, sudah jadi orang baik, sudah nggak punya berhala berarti. Nangkep saya ngomong apa ini? Nah, seringkali orang-orang yang tidak belajar Alkitab dengan benar itu menjadikan standar bangsa Israel itu standar hidup orang Kristen. Rusak, Pak. Nggak bener. Kalau kekristenan itu yang dimainkan batiniahnya. Kalau orang Israel sudah ke bait Allah dan masih melakukan Taurat, Taurat itu ya hukum norma itu, hukum moral, berarti tidak berberhala. Tidak sama dengan orang Kristen yang masih ke gereja dan berbuat baik, berarti tidak berhala. Enggak, keliru. Yang dimainkan itu batinnya, sikap hatinya. Kalau Anda masih tidak mau tahu, wah celaka loh saudaraku. Nggak ada kepentingan saya ngomong begitu, kecuali Anda bertobat. Jadi kalau sampai orang bisa menikmati fasilitas hidup, ya, rumah, mobil, perhiasan dan lain sebagainya tanpa persekutuan yang harmoni dengan Tuhan, harmoni loh ya, bukan hanya ke gereja atau bukan hanya ke gereja plus punya perbuatan moral yang baik, itu bukan hanya itu, dia menselingkuhi Tuhan. Oke, begini contohnya. Kalau seorang pria jatuh cinta kepada wanita atau seorang wanita jatuh cinta kepada pria, seorang wanita ya jatuh cinta kepada pria, dia nggak lihat loh kerja nggak itu pria. Kalau sudah terlanjur jatuh cinta, waduh itu repot. Makanya jangan jatuh cinta ke objek yang salah. Udah terlanjur fall in love, susah di cancel. Makanya anak-anak kita ya,
Ya, anak-anak kita kalau sudah dekat-dekat dengan lawan jenis, belum pacaran, baru berteman. Kalau kira-kira gelagatnya itu pria atau wanita sudah tidak benar, kita harus cut. Udah cut ekstrim, strictly cut. Sebab kalau sudah terlanjur jatuh cinta, susah nariknya. Wanita kalau sudah jatuh cinta atau pria, dilarang orang tua, dipenjara di rumah, tutup semua pintu. Itu anak gadis. Di rumah ada sofa, spring bed, empuk, makanan banyak, tidur tidak nyenyak, makan tidak enak. Kenapa kita tidak begitu terhadap Tuhan? Aku tidak bisa menikmati semua ini tanpa persekutuan yang benar dengan Tuhan. Irama kita sudah terlanjur salah, saudara. Terlanjur salah. Dan untuk merubah cetes itu tidak gampang. Setengah mati. Ini paralelnya begini, paralelnya saudaraku. Merubah cita rasa lidah. Merubah cita rasa lidah. Itu juga tidak gampang. Tapi saya melewati tahapan-tahapan yang cukup manis. Ketika punya sahabat-sahabat yang baik, yang bicara soal gizi, soal kesehatan, mindset saya dirubah. Jadi lihat makanan, saya makan hari ini nggak berdampak nyata hari ini. Tapi 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Nanti tinggal begini nih. Sakit nggak bisa bangun, menyusahkan orang. Jadi kalau lihat makanan begitu langsung udah kita anggap haram itu makanan. Yang ini haram, udah sampai tingkat haram. Lalu olahraga itu juga sudah jadi kebutuhan. Saya cuma ingin Anda tahu bahwa kita harus mencintai Tuhan lebih mencintai nyawa kita. Sebab Dia mencintai kita. Kita berharga di mata Tuhan. Bumi ini saudaraku, ini debu kalau dibanding dengan dikompar dengan jagat raya. Debu. Kita itu debu dalam debu. Tapi kita dicintai Tuhan. Bahkan Dia rela memberikan putra tunggalnya. Seakan-akan nilai kita seharga dengan nilai anaknya. Hebat ya. Hidup itu pilihan dan pertaruhan. Kita bukan monyet ya. Kita manusia yang harus memilih dan bertaruh. Saya kasih 9 pilihan. Anda pilih yang mana? Kalau Anda percaya ada Allah yang hidup. Kalau Anda percaya bahwa ada kesadaran abadi. Kalau Anda percaya ada kekekalan. Dan yang punya kekekalan itu Allah. Anda pilih Allah. Berapa Anda berani bertaruh di sini? Berapa Anda berani bertaruh di sini? Makanya kalau ketemu orang yang tidak percaya adanya Allah. Satu kali orang berkata, Pak, percuma ngomong sama dia. Dia itu nggak percaya Allah tuh Pak. Pengusaha itu kaya. Ada pengusaha kaya. Nggak percaya adanya Allah. Boro-boro ke gereja. Oh, nggak apa-apa. Saya nggak ada urusan sama dia. Ketemu sama saya ngomong. Sederhana ngomongnya. Ya, kalau nggak percaya adanya Allah, ya mudah-mudahan nggak ada Allah. Nggak apa-apa. Kalau ada gimana? Biar aja dia mikir. You nggak percaya adanya kesadaran kekal. Nggak apa-apa. Kalau ada gimana? Mobil you nggak hilang aja asuransi kan? Setelah itu saya nggak ada urusan. Makanya kuncinya pendeta satu. Jangan punya ambisi. Ambisi bangun gereja kayak ambisi apa? Udah nggak ada. Ada duit kita jalan pelayanan, nggak ada duit kita di rumah. Nggak masalah. Siapa yang rugi? Kalau you percaya ada Tuhan yang hidup, berperkaralah dengan Dia. Kalau saudara punya teman lalu berkata, traktir gua dong makan. Anda jawab, oh boleh aja. Makan di mana? Warteg, Padang. Terserah deh. Teman waktu SMA. Kalau yang telepon menteri gimana? Bisa ketemu Pak? Bisa Pak, bisa. Bapak mau di mana? Betul nggak? Begini, warteg gimana Padang? Berani ngomong gitu? Apalagi kalau Bapak Presiden, oke? You punya ruangan yang istimewa buat beliau, betul? Batik yang Anda kenakan, batik yang paling mahal yang Anda miliki. Nah sekarang Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi, yang kepadanya kita berhutang. Berapa luas ruangan yang kita sediakan? Berapa pantas ruangan yang kita berikan? Makanya kekristenan tidak boleh menjadi agama. Harus jadi jalan hidup. Liturgi seperti yang kita lakukan hari ini, kita masih ikutin liturgi yang ada. Saya tidak mau liturgi seperti ini jadi seakan-akan baku. Sebab yang penting liturgi yang benar itu seluruh hidup kita. Anda begitu bangun tidur sampai tidur malam hari, itu liturgi hidupmu. Itu seremonialmu. Itu devosi pengabdianmu. Itu penyembahanmu kepada Tuhan. Mau nyari apa lagi kita Pak?
Kalau nggak jatuh cinta ke Tuhan mau ngapain? Kalau tadi saya berikan ilustrasi orang nggak makan enak, nggak tidur nyenyak, kalau terpisah dari orang yang dia cintai, seseorang yang dia rasa bisa memberi kebahagiaan, kenapa kita tidak memperlakukan Tuhan begitu? Cuman Tuhan nggak kelihatan. Ini kan seperti kabut, seperti Tuhan nggak ada ini. Apakah tipis atau tebal kabut ini tergantung saudara. Membuat tebal atau membuat tipis tergantung saudara. Allah omnipresent. Tergantung Anda membangun relasi dengan Tuhan. Mau dibuat tebal atau dibuat tipis. Makanya ada orang-orang yang berjalan dengan Tuhan sampai punya hati yang takut akan Tuhan sebegitu rupa. Kok bisa ya? Oke, 3 ciri orang yang betul-betul menghayati kehadiran Tuhan. Yang pertama, makin berkarakter ilahi. Makin berkarakter ilahi. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Saya jujur ngomong ya. Saya kalau ngomong begini takut saya. Hidupku bukan Erastus lagi, tetapi Yesus. Waduh, kadang-kadang Erastusnya masih kelihatan bener gitu loh. Frustasi juga ini matiin Erastus itu udah gak gampang. Orang tuh melihat pribadi Allah dalam hidup kita. Itu tujuannya kekristenan. Bukan jadi aktivis, jadi pendeta. Enggak. Sama sekali enggak. Yang penting bukan itu. Bagaimana kita menampilkan karakter Kristus, ketulusan. Wah, saudaraku. Kalau kita lihat record kita kemarin-kemarin. Aduh, kok gua masih tersinggung, kok gua marahnya berlebihan, kok masih ada sombong begini. Ya, saudara. Aduh, saudara. Ya, saya pendeta, gembala sidang, gembala wilayah, para pengurus. Jemaat itu mesti kagum dan takjub pada pengurus, pada gembala wilayah, gembala sidang. Bukan karena pintar khutbah, karena punya karunia yang hebat. Kalau ada karunia hebat, itu karunia dikerjakan Roh Kudus, bukan you, tahu? Amin. Bukan karena punya pintar, punya gelar, bukan. Tetapi pembina-pembina, hamba-hamba Tuhan, pendeta, gembala sidang, gembala wilayah yang menampilkan pribadi Kristus sehingga jemaat bisa berkata, aku mau mengasihi Tuhan seperti pendeta ini. Aku mau sabar kayak dia. Kalau enggak begitu kita mau khotbah juga mesti malu, bro. Bagaimana orang lihat hidup kita udah bisa mencium orang ini tulus, orang ini mencintai Tuhan. Karakter ilahi. Kalau sudah begitu you khotbah dimanapun, aduh, orang juga teduh gitu. Hidup kita singkat. Nah, kalau pendeta nggak jadi contoh, lalu siapa yang mau dicontoh? Saya pun juga nggak bisa berkata, aku udah seperti Kristus loh. Belum. Itu yang bikin saya juga frustasi. Kapan ya aku bisa sempurna ya? Kalau saya boleh bayar harganya, saya boleh beli dengan uang. Saya keluarkan semua uang saya untuk bisa menjadi orang yang menyukakan hati Tuhan. Rupanya saudaraku, perlu perjuangan dan waktu yang panjang. Sekolah kehidupan yang panjang dan penuh perjuangan. Punya irama menyenangkan Tuhan. Menyenangkan hati Bapa di surga. Nah, kuncinya ini tadi, saudara. Jadikan Tuhan kesukaan. The Lord is my light. Tuhan adalah terangku. The Lord is my light. Terang itu artinya lambang kebahagiaan, kesukaan. Mazmur pasal 73 ayat 24, saudaraku. Mazmur 73 ayat 24. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Saya berpikir logis. Nuh juga begitu tuh. Ayo masuk bahtera, yakin deh. Cius, cius, penelan. Cius, ini bakal ada banjir, kita bisa mati. Ayo, gimana cara membuktikan? Saudara ya, nanti ada yang lebih dulu ya. Coba siapa yang lebih dulu pulang ke rumah Bapak? Angkat tangan. Nanti sudah buktikan dulu. Kalau bisa kirim BB, kirim kita ya. Kasih tahu, bener itu. Itu bener, kekekalan itu dahsyat. Ini bukan untuk orang tua, anak-anak muda ya harus dengar. Hidup akan diubah. Anda jangan berpikir begini loh. Wah, kalau ikuti Pak Eras khotbah hidup ini jadi sepi dong. On, salah yuk. Saya menikmati hidup.
Nanti libur saya mau jalan-jalan, nanti gimana, nikmati, renang, olahraga. Happy bro, happy. Ini saya kasih tahu satu rahasia, mau dengar? Amin. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, kita berkata begini, Tuhan aku mau menyenangkan Engkau saja Tuhan. Serius nih, betul Tuhan. Bener ya, Tuhan nanti tahu apa yang menyenangkan kamu. Kau pengen kan anak-anakmu diberkati, dilindungi. Kau pengen kan usahamu baik, Tuhan akan memprotek semua. Jadi kalau kita mengatakan dia puaskan hasratku, itu kita itu bukan menjadikan Tuhan babu atau kacang kampret. Dia puaskan hasratku. Kita puaskan hasratnya, lalu Tuhan pasti memuaskan hasrat kita. Tapi tujuannya bukan supaya kita dipuaskan loh, bukan loh. Ya Pak, Pak, bos di bumi saja lihat pegawainya bagus, kerjanya bagus, menguntungkan. Bos bilang begini, udah lu jangan tinggal di Bekasi, tinggal aja dari sini, Tomang situ, cari rumah situ deh. Nanti biar uang perusahaan kamu cicil. Jadi kamu ganti mobil lah. Begitu loh, amin. Lah ilah, Tuhan kan lebih daripada itu bro. Saudara dengar khotbah ini nggak ada ruginya. Oh anggaplah nanti nggak ketemu Tuhan, nggak ada surga neraka. Oke, sekarang ruginya apa? Jadi orang baik di dunia ini. Nggak ada ruginya. Rajin bekerja, jujur kerja, nggak nyusahin orang, ya mesti kesehatan, pola makan hidup yang baik. Tanda karakter ilahi tadi. Saya belum selesai tuh. Dimanapun tidak melukai siapapun. Udah itu aja Pak. Dimanapun kita berada, orang teduh. Yang kedua cirinya, orang yang betul-betul berperkara dengan Tuhan, memandang dunia menjadi pudar indahnya. Bukan tidak menghargai barang-barang materi. Kita tidak akan menghargai seperti dulu. Kalaupun kita punya banyak, kita makin efektif untuk Tuhan. Beda. Nggak matre. Giat cari uang. Jangan jadi orang kaya, jadi orang yang sangat kaya. Cari uang jangan banyak, sangat banyak. Tapi nggak terikat di situ, amin. Kalau kita nggak banyak duit, kita nggak bisa tolong orang, bro. Oke? Dunia pudar. 3 cirinya. Membela Tuhan tanpa batas. Kalau kita mau bangun rumah, kita mau beli rumah, beli mobil, jalan-jalan ke luar negeri, kita anggarkan tanpa batas. Pesta ulang tahun, pesta kawin, kita anggarkan tanpa batas. Ke rumah sakit untuk kesehatan, kita anggarkan tanpa batas. Kenapa untuk Tuhan kita membatasi? Kalau nanti kita ketemu Tuhan, waduh celaka, malu kita. Kalau perlu kita yang nyodor-nyodorin, Tuhan apalagi yang harus kulakukan untukmu? Apalagi yang harus kuperbuat Tuhan? Nih 7 itu angka tadi, bayar sepenuhnya di situ, taruh semua hidupmu di situ. Itu cirinya 3 itu Pak. Nanti akan disebut-sebut terus ciri 3 itu. Kalimat berikutnya nih ya. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ya, kan bisa. Ini umat perjanjian lama, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Bisa, kita juga bisa. Amin. Kita juga bisa. Pokoknya ingini Tuhan saja, saudara. Aman. Saya itu nggak sempurna, saudara. Kekurangan, kelemahan ada. Tapi saya mengingini Tuhan. Dari dulu saya belajar, saya maksa diri. Pada karakter saya kalau dibanding orang lain belum tentu saya lebih baik. Saya bisa lebih buruk. Tapi saya kejar terus, saya berubah terus. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Satu hal yang harus saya tegaskan kepada saudara, bahwa manusia diciptakan hanya untuk kesukaan hati Tuhan. Kita diciptakan untuk kesukaan hati Tuhan. Nah, itu mah lebay Pak. Nah ini standar. Saya diciptakan oleh mama papa. Mama papa siapa? Dari mana? Dari opa, oma, akong. Akong dari mana? Iya papanya akong dong. Papanya akong sampai Adam tahu. Adam itu Allah yang ciptakan. Kenapa Allah sampai begitu mencintai manusia? Genos. Roh manusia tidak pernah diciptakan. Itu keluar dari Allah. Oh itu hebat. Hebat sekali. Makanya Allah ingin anak-anaknya ini berkarakter seperti Bapak. Nanti dalam perjalanan hidup saudara ya. Ketika belajar untuk berubah. Anda berbuat salah makin sakit. Berbuat salah makin stres. Itu bagus, stres yang positif.
Dulu bikin salah, anteng aja gitu. Lama-lama jadi stres gitu. Bukan masalah ekonomi saja. Tuhan menghendaki, saudaraku, kita hidup hanya untuk menyukakan hati Tuhan. Dan betapa beruntung dan menyenangkan hidup ini kalau seseorang memiliki kesenangan adalah menyenangkan hati Tuhan dan melakukan kehendaknya. Dan ini tidak mudah, harus diperjuangkan, harus diusahakan, dan itu membutuhkan waktu panjang. Biasakan Anda bisa menikmati tanpa apapun, percaya, bisa. Dan ketika Anda bisa menikmati Tuhan tanpa mengharapkan berkatnya, aku urusan dengan Engkau Tuhan, you yourself, ini akan ditambahkan kepadamu. Engkau anak-anaknya, engkau dipelihara pasti. Amin.